Eee, jadi kemarin kita sudah membahas terkait dengan gaya magnetik ya, bahwa, sama halnya seperti medan listrik ya, atau gaya listrik itu, bahwa kalau kita punya partikel bermuatan berada dalam suatu daerah bermedan listrik, maka dapat gaya listrik. Magnet juga sama ya, jadi kalau ada benda bermuatan dalam medan magnetik, dia dapat gaya magnetik, tapi di sini partikelnya harus bergerak ya. Jadi di sini ada komponen kecepatan gerak partikel, bentuknya adalah Fm sama dengan QV cross B. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasan berikutnya terkait dengan sumber dari medan magnetik. Jadi kalau kita bicara elektrostatik kemarin, sumbernya adalah muatan listrik gitu ya. Jadi kalau kita punya muatan listrik Q, maka dia ada medan listrik. Nah sekarang di sini sebenarnya kita punya gambaran bahwa di sini ada suku Q kali V gitu. Nah, jadi kalau kita bicara sumber dari medan magnetik, pada dasarnya adalah muatan yang bergerak sebenarnya. Itu. Dan kita tahu bahwa muatan yang bergerak itu ekivalen dengan arus listrik. Ya. Nah, jadi ketika kita bicara secara umum medan magnetostatik atau medan magnetik, maka sumbernya itu adalah muatan yang bergerak sebenarnya, atau sumbernya adalah arus listrik gitulah ya kasarnya. Dan ini muatan yang bergerak gitu ya. Nah, karena kita bicara dalam konteks arus listrik itu mengalir dalam sebuah konduktor harusnya. Paling sederhana kita bicara dalam konteks kawat gitu ya. Jadi kalau saya punya kawat berarus listrik gitu, kita tinjau kawat berarus listrik. Sembarang aja bentuk kawatnya gitu ya. Sebut aja arusnya I gitu. I-nya konstan. Nah, karena magnetostatik maka I-nya konstan. Kalau I-nya nanti fungsi dari waktu, medan magnetiknya tidak lagi statik ya. Jadi sekarang kita membahas untuk kasus I yang konstan. Jadi bayangkan saya punya sebuah kawat gitu. Sebut aja ini kawat berarus listrik. Segmennya aja. Ini adalah segmen kawat berarus listrik. Arus listrik. Sebut aja arusnya mengalir sepanjang kawat dari bawah ke atas gitu. Nah, sekarang kita bisa ganti jangan warna merah, warna biru. Ini I ya. Nah, sekarang kalau saya ambil sebuah partisi, saya ambil sebuah partisi sedikit gitu, ada kawat. Ini adalah partisi kawat gitu. Kemudian saya definisikan karena dia kawat ya. Kalau kawat itu kan dia membentuk seperti sebuah kurva di bidang gitu ya, atau di ruang sebenarnya juga bisa. Ya, jelas membentuk sebuah kurva. Yang namanya sebuah kurva kita bisa definisikan vektor singgung ya. Seperti vektor kecepatan pada
pada lintasan partikel. Jadi saya definisikan vektor singgung di sini. Jadi vektor yang arahnya menyinggung, kita sebut saja ini vektor dl. Gitu. Nah, tapi karena vektor singgung itu kan bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, jadi kita ambil sesuai dengan arah I di sini. Karena I mengalir dari atas ke bawah, maka vektor singgungnya mengalirnya juga dari atas ke bawah, arahnya yang ke atas itu ya. Kalau sebaliknya kita pilih I-nya mengalir dari atas ke bawah, maka vektor singgungnya kita pilih juga dia ke bawah. Nah, ini kita kalikan saja dengan I untuk menunjukkan bahwa dia orientasinya sesuai dengan arah I. Jadi ini vektor singgung pada partisi kawat. Pada bagian kecil kawat gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mencoba mencari misalkan medan magnetik di titik ini gitu. Kalau saya bikin koordinat seperti biasa, saya sebut aja ini koordinat misalkan XY. Kemudian ini adalah posisi partisi kawat, saya sebut sebagai RS gitu sebagai sumbernya. Dan ini adalah vektor yang kita ingin tinjau medannya R. Nah, maka vektor yang ini itu menyatakan jarak ya, vektor posisi relatif terhadap bagian kecil kawat ini kita sebut vektor R min RS tentunya. Nah, medan magnetik oleh kawat yang kecil ini oleh bagian kecil kawat itu kita berikan oleh persamaan ini namanya dB. Ya, medan magnetostatik itu biasanya lambangnya B kan ya, sama dengan mu0 per 4pi. Vektor singgungnya ini ideal di cross dengan vektor posisi relatif ini R min RS dibagi dengan R min RS, jaraknya K3. Dengan mu0 itu adalah permeabilitas vakum. Permeabilitas vakum nilainya itu 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere ya. Jadi dalam SI nilainya segitu. Bentar ya.
Nah, ya jadi ini karena hanya untuk bagian kecil kawat ya. Oh ya, ini kita sebut sebagai persamaan atau hukum Biot-Savart namanya. Jadi bentuknya mirip dengan bukan mirip ya, serupa dengan yang hukum Coulomb ya. Hukum Coulomb yang medan untuk continuous. Kalau Anda lihat di sini. Nah, ini ya, cuman bedanya di sini ada sumbernya karena dia deki muatan jadi deki, tidak ada perkalian cross di sana. Kalau yang ini itu sumbernya adalah I arus ya. DL jadi kawat berarus listrik. Kemudian ada perkalian cross di situ ya. Nah, jadi ini untuk bagian kecil kawat. Nah, kalau kita bicara medan magnetik totalnya, total untuk seluruh kawat, oleh seluruh kawat, kalau kita bicara medan magnetostatik oleh seluruh kawat, ya berarti kita harus integralkan jadi B, ya berarti kita harus integralkan untuk semua bagian kawat ya. Ini konstan minimal per 4 V. Di sini kita harus diintegralkan IDL cross. Dibagi dengan R. Sepakat 3 ya. Nah, integralkannya sepanjang apa? Integralnya sepanjang kawat berarusnya ya. Nah, karena di sini kita harus integralkan sepanjang kawat, jadi tentunya integral ini sulit tidaknya dihitung tuh bergantung juga pada bentuk dari kawatnya ya, bentuk geometri dari kawatnya. Tentunya semakin rumit bentuk geometri kawatnya ya semakin susah juga kadang kita mengintegralkannya. Jadi ini bergantung pada geometri dari kawat. Dari kawatnya. Nah, semakin rumit geometri kawatnya, itu ya lengkungnya gimana segala macam, ya semakin susah kita ngitungnya gitu ya. Nah, tapi ya karena kita tidak ini secara umum tapi memberikan cara ya untuk menghitung medan magnetik oleh kawat berarus gitu ya. Meskipun bentuknya dalam bentuk integral, ya, tapi ya kita minimal punya rumusannya gitu. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan, kita akan coba hitung integral ini, tentunya untuk geometri kawat yang sederhana. Untuk geometri kawat yang paling sederhana, ya kalau dia lurus. Gitu. Untuk kawat lurus. Berarus. Ya. Nah, jadi sekarang kita tinjau kawatnya yang lurus begini. Saya pilih aja kawatnya vertikal gitu. Posisinya. Oh ya, kita tinjau simetri saja lah ya. Tidak harus sih, tidak harus simetri. Ya kita bilang saja ini sepanjang sumbu Z gitu ke sana ya.
Kita pilih di sini aja. Nah, ini sumbu, let's say ini sumbu Y-nya. Gitu. Ya. Nah, kita akan pengen mencari medan magnetik di sepanjang sumbu Y. Kemudian ada arus mengalir ke sini. I. Jadi ini kawat berarusnya. Kawat lurus berarus listrik. Nah, kita ingin hitung di sepanjang. Nah, jadi tentunya ini adalah vektor R-nya sekarang yang kita punya tadi. Nah, sekarang kita ambil partisi kawat. Nah, ini saya ambil partisi kawat segini. Karena I-nya dari atas ke bawah, jadi vektor IDL-nya juga ke atas ya, singgung begini. Ini vektor IDL-nya. Jadi ini bagian kecil kawat. Ini bagian kecil kawat. Dengan panjang DZ berarti ya panjangnya sekarang. Nah, tentunya ini adalah RS-nya sekarang. Dan vektor ini R min RS-nya. Nah, jadi sekarang vektor R-nya tentunya bisa kita tuliskan ke dalam bentuk ini J gitu. Dan RS-nya adalah ZK. Sehingga di sini R min RS adalah YJ minus ZK. Gitu. Dan tentunya vektor I atau besarnya ya, kita tinjau besarnya sama dengan akar Y kuadrat plus Z kuadrat. Dan vektor IDL-nya tentunya sama dengan I dz arah K ya. Nah, kita punya ini. Nah, jadi kalau kita hitung dB-nya, sama dengan mu 0/4pi. IDL-nya adalah I dz arah K. Kita cross dengan apa tadi? R min RS. Jadi YJ minus ZK dibagi dengan panjangnya ya, Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Gitu. Sekarang karena kita cross di sini, ya, kalau Anda masih ingat harusnya kalau saya cross K dengan ke J, ya, K ke J itu jadi apa? K cross J apa? Jadi di sini Anda ingat, catatan sedikit, bahwa I cross J itu sama dengan K, ya, dan J cross K itu sama dengan I, dan K cross I itu sama dengan J. Dan satu lagi saya juga punya relasi bahwa A cross B itu
sama dengan minus B cross A ya. Nah, jadi kalau saya hitung K cross J, oh ya satu lagi, A cross A sama dengan 0 ya. Juga 0. Nah, jadi kalau kita hitung K cross J itu di sini kita punyanya J cross K sama dengan I. Kalau saya balik jadi K cross J, jadi arahnya itu minus I. Sedangkan ada K cross K juga di sini, K cross K itu sama dengan 0. Jadi akhirnya yang kita punya di sini adalah mu 0 I di sini per 4 pi. Y itu konstan, jadi bisa kita keluarkan. Jadi di sini tinggal dz dibagi y kuadrat plus z kuadrat pangkat 3/2 arah minus i. Nah, jadi ini yang kita punya. Nah, sekarang kalau saya hitung medan magnetik totalnya, seperti sini saja. Statik total oleh seluruh kawat. Jadi B punya fungsi dari Y di sini sama dengan mu 0 I dikali Y per 4 pi. Itu nggak apa-apa, Y-nya saya ini saja. Integral saya punya Y. Atau nggak apa-apa. Y-nya saya bikin gini aja. Ini dz per Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 ya. Nah, tentunya integralnya dari sebut saja ini Z sama dengan min Z1 karena negatif di bawah. Di sini Z sama dengan Z2 ya. Di sini Z sama dengan min Z1. Sini Z sama dengan Z2. Nah, kita tinggal integralkan ini. Ya kita bisa lakukan integral trigonometri ya. Jadi kalau saya misalkan theta itu sama dengan Y tangen theta, kok theta sih. Z itu adalah Y tangen theta, maka dz sama dengan Y sekan kuadrat theta d theta, dan Y kuadrat plus Z kuadrat itu sama dengan Y kuadrat sekan kuadrat theta ya. Nah, jadi saya bisa sederhanakan di sini. Jadi mu 0 I Y dibagi 4 pi. Integral dz-nya adalah Y sekan kuadrat theta d theta. Bawahnya adalah Y kuadrat plus Z kuadrat adalah Y kuadrat sekan kuadrat dipangkatkan 3/2 jadi pangkat 3 ya. Jadi Y pangkat 3 sekan pangkat 3 theta. Ini bisa kita coret. Sekannya juga bisa kita coret. Jadi integralnya integral sepersekan ya. Sepersekan adalah cos. Jadi saya punya mu 0 I per 4 pi integral cos theta d theta ya. Integral cos theta d theta. Kalau kita hitung integral cos adalah sin. Jadi saya punya di sini mu 0 I per 4 pi ada Y-nya, sorry. Sin theta ya.
tentunya kita harus masukkan batasnya. Nah, sekarang kalau saya lihat geometrinya, dari sini, ini adalah Z kita, dan ini adalah Y kita. Dan saya tahu Z adalah Y tangen theta. Ya, Z adalah Y tangen theta. Maka kalau Z sama dengan Y tangen theta, theta-nya itu adalah yang ini berarti ya. Ini adalah theta. Nah, jadi kalau saya hitung, ya, nah, jadi kalau kita punya struktur geometrinya begini, ini kawatnya misalkan, nah, kemudian ini begini, nah kalau ke ujung sini adalah nah ini kita sebut misalkan theta 1, ini theta 2, ya. Maka ini tetanya integralnya dari theta 1 atau saya ubah aja dulu lah. Udah kita, atau ini nggak apa-apa. Saya biarkan saja. Yang jelas kita punya panjang ini adalah Z2, panjang ini adalah Z1, dan panjang ini adalah Y. Nah, sin theta itu, ini saya lupa lagi. Arah minus I ya. Ini arah minus I. Nah, karena kita punya Z itu sama dengan Y tangen theta tadi, jadi kalau ini theta, kayak ini Z, ini Y, ini akar Z kuadrat plus Y kuadrat. Nah, jadi kalau saya balikan lagi ke Z, maka saya punya mu 0 I per 4 VY. Ya. Sin theta itu apa tadi? Z dibagi dengan akar Z kuadrat plus Y kuadrat, di mana kita mengintegralkannya dari Z sama dengan min Z1 sampai Z sama dengan Z2. Nah, jadi akhirnya kita punya B sebagai fungsi dari Y-nya adalah mu 0 I per 4 pi Y, juga arah minus I ya, dikali Z2 per akar Z2 plus Y2, Z2 kuadrat plus Y kuadrat, jadi plus Z1 per akar Z1 kuadrat plus Y kuadrat ya. Arahnya ke minus I. Oke. Nah, kalau saya definisikan sudut ini adalah alfa 1. Sorry, alfa 1 yang bawah. Kalau saya definisikan sudut ini adalah alfa 1 dan sudut ini adalah alfa 2 dan panjang ini tentunya adalah Z2 panjang ini adalah akar Z2 kuadrat plus Y kuadrat, dan panjang ini adalah Z2 kuadrat plus Y kuadrat, Z1 sorry. Nah, maka Z2 dibagi ini dibagi ini adalah cos ya. Jadi saya bisa tuliskan B juga dalam bentuk seperti ini. Jadi mu 0 I per 4 pi
kali Y dikali cos alfa 1 cos alfa 2 ya, ditambah cos alfa 1 ya, arah minus I. Nah, jadi ini adalah medan list magnetostatik oleh kawat lurus. Jadi ini adalah medan magnetostatik oleh kawat lurus. Oleh kawat lurus. Nah, yang menarik adalah kalau kita ini B-nya masuk ke dalam berarti ya. Saya pakai warna biru. Ini DB-nya masuk ke dalam. Dan akhirnya B-nya juga jadi semua masuk ke dalam. Nah, yang menarik adalah ini karena sistemnya simetri ya. Sistemnya simetri dalam artian kalau saya tidak menghitung sepanjang sumbu Y ya, di sini, tapi saya pengen ngitungnya di sepanjang sumbu X misalkan, ya, itu sebenarnya bentuknya pasti sama karena kan simetri. Kita tinggal lihat, kita tinggal putar aja sistemnya. Sumbu ini saya ganti bukan lagi sumbu Y tapi jadi sumbu X misalkan. Tinggal ganti saja semua jadi dari Y jadi X gitu ya. Dari Y jadi X tapi rumusnya semua jadi sama. Tinggal ganti Y jadi X. Bahkan arahnya pun sama gitu. Nah, itu karena efek dari simetri. Jadi secara umum sebenarnya kalau saya gambarkan misalkan ini adalah bidang horizontal. Misalkan ini adalah bidang horizontal kita. Kemudian ini adalah kawat lurusnya. Ini adalah kawat lurus berarusnya. Ini adalah I. Itu ya. Ini adalah I. Nah, kalau saya hitung medan di sini misalkan ya, medan di sepanjang apapun pada jarak R misalkan, berarti saya bisa bikin sebuah lingkaran di sini. Saya bikin lingkaran di sini, sebut aja ini jari-jarinya adalah R misalkan. Nah, maka medan magnetik di titik sepanjang lingkaran ini, itu dia selalu menyinggung lintasannya, menyinggung lingkarannya. Jadi kalau di titik ini, maka B-nya ke sini. Kalau tadi di titik ini sepanjang apa namanya? Sepanjang sumbu Y ya. Jadi kalau kita tinjau di sini titiknya, maka B-nya ke dalam gitu ya. Nah, kalau kita tinjau di sini, maka B-nya sini gitu. Nah, yang jelas dia selalu menyinggung lingkaran ini, berarti dia harus tegak lurus terhadap radialnya. Nah, jadi kalau saya bikin tadi ini adalah alfa 1 ini alfa 2 ya. Maka B-nya semua arahnya melingkar begini dan besarnya sama. Jadi besar medan magnetostatik di sepanjang lingkaran berjari-jari R misalkan ya, dengan pusat dengan sumbu berhimpit dengan kawatnya,
kawat itu besarnya selalu sama, B-nya adalah mu 0 I per 24pi berarti di sini kali R begitu dikali cos alfa 2 plus cos alfa 1 ya. Besarnya selalu sama. Nah, kalau saya gambar penampang lintangnya jadi tampak atas, kalau saya gambar tampak atas, maka ini adalah kawatnya. Arusnya dia keluar. Nah, kalau ini arusnya, jadi I itu keluar bidang layar. I keluar bidang layar. Nah, maka kita bisa bikin lingkaran yang hijau ini. Nah, dia pusatnya di sini. Nah, maka ini lingkaran dengan jari-jari R. Nah, maka medan di sini itu dia sini. Nah, ini B. Dia tegak lurus. Kalau tadi sepanjang sumbu X. Nah, medan di sini ke atas. Ini B-nya. Tadi satu lagi di pinggir. Ini B-nya. Nah, jadi dia nyinggung terhadap lingkaran ini. Nah, kalau orientasinya dibalik, jadi artinya misalkan I-nya tidak lagi keluar, tapi I-nya jadi masuk gitu ya, masuk bidang layar. Nah, kalau I-nya masuk bidang layar, maka orientasi B-nya jadi kebalik, yang asalnya dia ngikuti berlawanan jarum jam ya ini ya. Nah, sekarang bisa kalau dibalik jadi masuk, dia jadi searah jarum jam. Jadi dia ngikutin seperti aturan tangan kanan juga. Ya. Nah, jadi kalau ini adalah biru misalkan, kalau ini adalah jempol kita, kemudian ini adalah tangan kita. Nah, kalau arus ini arah jempol ini dia menyatakan arah I-nya, ya, dan arah putaran ini dia mengikuti arah orientasi B-nya ya. Pakai tangan kanan. Ini tangan kanan ya, jangan lupa. Jadi kalau dibalik B-nya, I-nya, maka jempolnya juga ngebalik ke bawah, maka orientasinya juga kebalik. Nah, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Pertanyaan? Ada? Nah, sekarang kalau saya ambil kawatnya sangat panjang, jika kawat sangat panjang, artinya di sini panjang tuh panjang ke atas dan panjang ke bawah ya. Jadi Z1 itu jauh lebih besar daripada Y, dan Z2 juga jauh lebih besar daripada Y. Nah, jadi kalau saya lihat alfa 1, alfa 2,
Kalau saya ini tarik ke atas, ini tarik ke atas, ya. Jadi Z2-nya lebih besar daripada Y, maka kita bisa lihat theta 2-nya dan theta 1-nya itu jadi makin kecil. Kalau makin kecil, maka di sini alpha 1-nya dia equals to 0, alpha 2 juga equals to 0, jadi cos alpha 1 mendekati 1, cos alpha 2 mendekati 1 juga. Jadi akhirnya kita punya B-nya jadi 1 tambah 1 ya. Jadi 2, 2-nya bisa dicoret. Jadi sini tinggal mino I per 2Pi kali R. Ini untuk kawat yang sangat panjang ya. Elektrostatik untuk kawat yang sangat panjang. Nah, ini formula yang akan mungkin bakal sering kita gunakan ya. Yang ini juga mungkin bisa dipakai, tapi mungkin yang ini bakal lebih sering gitu ya, karena dia jauh lebih sederhana dan mungkin pengaplikasiannya juga jauh lebih banyak daripada yang ini. Tapi menentukan arahnya dia sama ya, tidak berubah mau kawatnya itu juga. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada?